Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Suro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program KUA Menjawab. Kajian bersama Bapak Taufik Zulfahmi MA Hafizahullah. Alhamdulillah Bapak Taufik telah bersama kita di studio pada sore hari ini, dan insya Allah tema kajian kita pada sore hari ini yaitu tentang mengatasi amarah ketika terjadi konflik rumah tangga. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir di studio kita Bapak Taufik. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Sehat ya, Pak ya. Jazakallahu khair, Pak, telah hadir di studio pada sore hari ini. Ya, insya Allah tema kajian kita pada sore hari ini yaitu tentang mengatasi amarah ketika terjadi konflik rumah tangga ya, Pak ya. Iya. Ya baik pemirsa, mari kita simak, kita dengarkan kajian bersama Bapak Taufik Zulfahmi dengan tema mengatasi amarah ketika terjadi konflik rumah tangga. Kepada Bapak Taufik kita persilakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkalimpah rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan berkumpul bersama dalam rangka di sini menyampaikan kembali ya tentang nasihat-nasihat seputar rumah tangga di acara KUA Menjawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salat beriring salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa Suro TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang pendek ini insya Allah kita akan mencoba membahas tentang mengatasi amarah ketika konflik rumah tangga terjadi. Pembahasan ini kita ambil dari pembahasan lanjutan dari Fikih Ta'amul Baina Zawjain karya Syekh Mustafa Al-Adawi. Sebelum kita membahas tentang mengatasi amarah ketika konflik terjadi, yang perlu kita pahami di bab-bab sebelum bab ini, Syekh Mustafa Al-Adawi menyampaikan kaidah-kaidah penting tentang bagaimana sih mendidik istri dan juga anak-anak. Bagaimana suami mendidik istri dan juga anak-anak. Di mana beliau mencantumkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 159. Nah ini para pemirsa betul-betul hendaknya bisa memahami bagaimana kaidah-kaidah dalam mendidik, mengajak atau mendakwahi istri dan juga anak-anak. Di mana beliau mencantumkan sebuah ayat, yang ayat ini adalah nasihat kepada Nabi kita, tentunya bagi kita juga, bahwasanya beliau diharapkan berdakwah itu dengan cara lemah lembut. Nah, Syekh memasukkan dalam pembahasan ayat ini dalam pembahasan tentang kaidah-kaidah dalam mendidik anak dan juga istri. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Allah mengatakan disebabkan oleh rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad. Nah, kalau seandainya kepada suami, maka disebabkan rahmat Allah kepada suami, linta lahum, kamu berlemah lembut ya dengan mereka. Ya, dalam keluarga berarti lemah lembut suami kepada anak dan juga istri. Ya.
Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau seandainya kamu ya keras atau kasar lagi keras hati kepada mereka, lam faddu min haulik, maka anak dan istri itu akan lari dari sisimu. Mungkin tidak mendengar, tidak mengikuti, takut mereka, tidak dekat dengan kita. Jadi di sini harapan dari syariat, dan ini pesan Allah Subhanahu wa taala termasuk juga kepada suami dalam rangka mendidik anak-anaknya, begitu juga istrinya, tolong berlemah lembut. Ya. Kalau seandainya keras lagi kasar, ya, kasar lagi keras hati lah seorang suami kepada anak-anak dan juga istri, lam faddu min haulik, maka dia akan lari. Walaupun ya yang dikatakan itu benar, suami tentunya menyampaikan dakwah kepada anak dan istrinya tentu hal-hal yang benar, hal-hal yang betul-betul meninggalkan kemaksiatan, mengerjakan kewajiban. Ya. Akan tetapi di sini pesan Allah Ta'ala, ya, hendaknya menyampaikan dakwah yang benar ini, misalnya mengajar istri kepada yang baik, mengajar anak kepada yang baik, mestilah dengan kaidah berlemah lembut dengan anak-anak dan juga dengan istri. Nah, kita garis bawahi lemah lembut di sini. Maka kalau seandainya tidak berlemah lembut, mereka akan lari dari sisi kita. Nah, fa'fu anhum, maafkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ketika ada kesalahan mereka kepada kita, tolong maafkan. Wastaghfir lahum. Yang tahap selanjutnya setelah kita maafkan, mohon ampunlah ya wahai para suami kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan oleh anak dan istri. Ya. Mungkin kita hindarkan emosi kita, kemudian kita bermohon kepada Allah agar anak dan istri diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya. Wasyawirhum fil amr. Proses yang keempat adalah bermusyawarahlah kepada mereka, ya, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Bermusyawarah di sini mungkin akan berbicara ya, ketika suami ingin menetapkan suatu program kebaikan, tentu bermusyawarah. Bagaimana cara yang baik? Ya, tentunya suami tidak melakukan tujuan itu mengatur mereka dengan cara yang buruk. Maka harapan di sini bermusyawarah dengan anak dan juga istri. Gunanya adalah tatyiban lil qulub. Dalam tafsir gunanya adalah untuk membaikkan antara hati. Boleh jadi proses atau cara atau langkah-langkah suami sebagai pemimpin rumah tangga tidak pas, ya. Maka kalau kita lihat dalam surah Ali Imran ini 159, Allah menyampaikan cara-cara, step-step, langkah-langkah bagaimana cara untuk mengajak atau mendidik anak dan juga istri. Yang pertama adalah berlemah lembut, yang kedua maafkan mereka kalau mereka bersalah kepada kita, kemudian yang ketiga adalah mohon ampun terhadap dosa-dosa yang mereka perbuat, yang keempat adalah suami bermusyawarah dengan istri, mungkin juga anak-anak, ya, untuk mencapai tujuan agar hati sama-sama baik. Nah, lalu di proses berikutnya pada bab-bab setelah itu ada pembahasan khusus, ya. Ketika memang para suami itu betul-betul tetap pada program yang paling utama dalam rumah tangga, yaitu kita mendidik, mengajak mereka kepada kebenaran, menyelamatkan mereka dari neraka. Nah, boleh jadi ada hal-hal yang mengecewakan, ya, atau terjadi konflik tidak sesuai mungkin dengan harapan suami. Rupanya istri agak mengecewakan atau anak agak mengecewakan. Walhasil dalam kenyataan seperti ini juga disebutkan beberapa nasihat oleh syariat ketika terjadi konflik. Ya, apa yang kita ingini wahai para suami tidak menjadi kenyataan pada anak kita atau istri kita. Maka terjadilah konflik rumah tangga. Ini yang kita maksudkan di sini. Maka pesan di sini bahwasanya dalam satu bab itu Syekh menulis di sini ada berta'awuz kepada Allah ketika amarah terjadi. Begitu juga ada beberapa proses-proses
dalam menyelesaikan rumah tangga, konflik terjadi, ya, ketika amarah itu terjadi, ada pesan-pesan dalam pembahasan ini. Saya menyebutkan mughadabatu fil buyuti wa ta'awudun minasyaitan, ya. Emosi atau amarah yang terjadi dalam rumah tangga dan berta'awudz kepada Allah dari godaan syaitan, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Saya menyebutkan pada pertama pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 201, di mana Allah taala mengatakan innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Allah mengatakan innal ladzina taqau, sungguh para pemirsa, ya, orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaitan, ya, ketika mereka itu dibayangi atau dibayang-bayangi pikiran jahat dari syaitan, tadzakkaru, mereka ini segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah terbayang ini pikiran jahat, ya, hal-hal yang jahat dari syaitan, maka segeralah, ya, maka bersegera di sini orang-orang bertakwa kepada Allah untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum mubsirun, ya. Maka ketika itu mereka menjadi ingat terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Menjadi ingat mereka terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kalau orang yang bertakwa, di ayat ini ada nasihat, ya. Dan ini sebagai dasar. Ketika terjadi sesuatu langkah-langkah yang telah terikuti dari langkah-langkah syaitan, begitu juga pikiran-pikiran jahat, maka cepatlah ingat kepada Allah, kemudian dia menyadari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, ini merupakan salah satu ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan kata takkid Allah katakan innal ladzina taqau, sungguh orang-orang yang bertakwa itu kalau sudah dibayang-bayangi oleh pikiran jahat, mereka langsung ingat Allah, dan mereka, ya, ketika itu juga mereka ingat kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengatakan di sini mayoritas wa aghlabul buyut, ya, mayoritas rumah tangga la takhlu min mughadabati baina ahliha. Tidak lepas rumah tangga itu para pemirsa dari mughadabat, ya, dari amarah dan emosi antara ahlinya, ya, antara suami dan istri, ya, terjadi emosi, terjadi amarah, hatta buyuta ahli al-fadl was-shalah, sampai-sampai rumah tangga orang-orang yang utama, ya, orang-orang yang memiliki keutamaan dan orang-orang yang soleh. Nah, dalam kitab ini dicontohkanlah di sini cerita-cerita atau kisah, maksudnya kisah dari para sahabat, begitu juga kisah Nabi. Nah, yang rumah tangganya terjadi ada beberapa permasalahan. Nah, lakin akan tetapi ahlul fadli was-salahi la yatrukuna al-umura tasiru ala ma yuhibbuhu syaitanu wa yahwahu. Akan tetapi ahlul fadl, orang yang memiliki keutamaan dan orang yang soleh, mereka tidak membiarkan, ya, hal-hal atau masalah-masalah berjalan sesuai dengan apa yang diingini oleh syaitan dan atau yang dihawakan oleh syaitan, yang betul-betul diingini oleh syaitan. Di sini saya mengatakan bahwasanya orang soleh itu ketika ada problem, mereka tidak membiarkan, ya, mereka tidak melepas begitu saja sampai masalah ini, ya, ketika dibiarkan itu masalah ini menimbulkan hal-hal yang disukai atau yang diingini oleh syaitan. Maka mereka ini bersiap siaga dalam masalah konflik yang terjadi pada rumah tangga. Bal yata'awwadzuna billahi minasyaitani wa yastadrikuna umurahum wa yajma'una syumulahum wa yuslihuna bainahum wa yubtiluna kaida syaitani.
Akan tetapi kata Syekh, ketika orang-orang soleh itu dapat konflik mereka, mereka tidak membiarkan begitu saja ketika ada amarah terjadi. Akan tetapi apa yang mereka lakukan, mereka itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Kemudian mereka memperbaiki problem-problemnya. Kemudian mereka kembali mempersatukan, artinya antara suami dan istri, wa yaslihuna bainahum ma bainahum, kemudian memperbaiki apa yang telah terjadi antara mereka, wa yubtiluna kaida syaitani, kemudian mereka itu membatalkan ya tipu daya syaitan, atau mereka tidak mengikuti tipu daya syaitan. Nah, ini Syekh mengatakan ini ciri-ciri keluarga yang soleh, istrinya, suaminya soleh, dan istrinya adalah istri yang soleha. Disebutkanlah di sini sebuah hadis yang menggambarkan konflik terjadi ya ketika sahabat, yaitu Abu Bakar Siddiq. Di sini juga nanti ada Ali, ada Rasulullah SAW, dan juga beberapa sahabat-sahabat yang lain. Di sini disebutkan satu hadis ini tentang kisah dari Abu Bakar. Wa fi riwayatin ukhra lil Muslim, beliau menyebutkan dalam hadis yang lain atau riwayat lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, an Abdurrahman bin Abi Bakrin qala, dari hadis Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi Abdurrahman ini adalah anak Abu Bakar. Dia mengatakan, nadala alaina adyafu lana, ya, adyafun lana, singgah kepada kami ya para tamu, yang berarti singgah di rumah beliau ya. Qala wa kana abi yatahaddatsu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal lail. Ya. Adapun ayahku, maksudnya ayah Abdurrahman ini Abu Bakar, dia bercerita dengan Rasulullah SAW di malam hari. Ya, qala fantalaqa, lalu Abu Bakar sebelum dia berangkat dari rumah menuju rumah Rasulullah, wa qala ya Abdurrahman, dia titip pesan ini kepada anaknya, wahai Abdurrahman, ifraq, atau kama qala, selesaikanlah min adyafika, ya, selesaikanlah urusan-urusan tamu. Jadi Abu Bakar ini titip pesan sama Abdurrahman anaknya, wahai Abdurrahman, ini tamu kita datang, tolong selesaikan olehmu kebutuhan-kebutuhannya apa saja ya. Di sini disebutkan maksudnya adalah beri makan mereka ya, wakum bihaqqihim, dan juga berikan hak-hak mereka, maksudnya hak-hak tamu, karena memang Masya Allah ya, Abu Bakar sendiri adalah orang tipenya betul-betul memuliakan tamu. Qala falamma amsaytu ji'na biqurahum, lalu Abdurrahman mengatakan tatkala malam, ji'na biqurahum, lalu kami datangkan makanan tamu ini ya. Qurah, al-qura maksudnya adalah apa yang dibikin untuk tamu ya, min ma'kul wa masyrub ya, baik itu yang dimakan atau yang diminum ya, bisa jadi mungkin makanan ya, seperti kita punya tamu lah, mungkin makan malamnya, begitu minumannya dibikin lalu diberikan kepada tamu. Qala, Abdurrahman mengatakan fa'abau, lalu tetamu ini para pemirsa dia enggan untuk makan. Faqalu, lalu tamu ini ketika disuguhkan mereka enggan, lalu mereka itu mengatakan hatta yaji'u aba manzilina ya, kami ini tidak mau makan sampai datang pemilik rumah, maksudnya sampai datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fayat'am ma'ana, lalu dia Abu Bakar datang, lalu dia makan bersama kami. Berarti kalau makan sudah datang Abu Bakar, dia makan, kami juga makan. Faqala faqultu lahum, qala faqultu lahum, lalu Abdurrahman berkata kepada mereka, innahu rajulun hadidun. Wahai tamu, ya, sesungguhnya Abu Bakar itu keras. Keras yang dimaksudkan di sini adalah maksudnya adalah keras, wa yaqdabu lintihaqi,
ya liintihaqi al-hurumat. Abu Bakar akan marah ketika dilanggar kehormatan-kehormatan, wa taqsiru fi haqqid dhaifi. Kemudian tidak sempurna atau ya tidak sempurna untuk memberikan hak-hak tamu. Ya, ketika hak tamu itu harusnya dihormati, rupanya tidak dihormati atau dikurangilah, ya tidak disempurnakan hak-haknya. Abu Bakar marah keras dia dalam masalah ini. Sehingga Abdurrahman mengatakan, ya, ketika para tamu itu enggan untuk makan, lalu dia mengatakan, ya, sungguh wahai tamu, ini Abu Bakar adalah orang yang keras. Maksudnya ketika tidak dilayani tamunya, hak tamunya tidak diberikan, ya. Lalu wa innakum illam taf'alu hiftu an yusibani minhu ada. Kalau kalian tidak makan juga ini, aku takut kalau seandainya akan tertimpa kepadaku sesuatu yang menyakitkan. Ya. Qala fa'abau. Lalu mereka juga enggan ini untuk makan. Falamma ja'a lam yabda bi syai'in awwala minhum. Ya, tatkala mereka menunggu Abu Bakar ini, kan sudah agak larut malam. Mereka juga enggan untuk makan. Lalu datang Abu Bakar pun tidak memulainya. Faqala afaragtum min adyafikum. Tentunya dia tanya ini anggota rumah tangganya, apakah kalian telah menyelesaikan, ya, hak-hak menyelesaikan atau hak-hak tamu kalian? Qala, ya, qalu la wallah, ya. Lalu Abdurrahman mengatakan, ya, mereka ini para anggota rumah tangga ini, Abu Bakar mengatakan, tidak, demi Allah, ma faragna, ya, kami belum menyelesaikan. Qala alam amr Abdurrahman. Lalu Abu Bakar mengatakan, tadi kan saya pesan ini kepada Abdurrahman untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan tamu ini. Qala wa tanhaitu anhu. Lalu Abdurrahman itu sembunyi karena dia takut ini ayahnya akan marah kepada dia. Faqala ya Abdurrahman. Lalu dipanggillah Abdurrahman oleh Abu Bakar, wahai Abdurrahman. Qala fatanhaitu. Lalu Abdurrahman bersembunyi karena takutnya dia kepada ayahnya. Lalu sampai-sampai faqala, berkata ini Abu Bakar saking emosinya, rupanya tamu-tamu ini sudah seolah-olah tidak dilayani. Maksudnya tidak makan dari tadi, ini sudah nunggu dari tadi. Ya Gunthar ini karena marah, ya, emosi, lalu dipanggillah, ya, mungkin wahai jahil, wahai safih, wahai bodoh, maksudnya kepada anaknya ini, ya. Aqsamtu 'alaika, aku akan bersumpah kepadamu, in kunta tasma' sauti illa ji'ta. Aku akan bersumpah kepadamu, mungkin sumpah yang jelek ini, ya, Abu Bakar, karena emosi, ini tamunya udah banyak, adik kok tidak diberi makan dan sebagainya, ya. In kunta tasma', aku akan bersumpah kepada Allah, kalau seandainya engkau dengar, kecuali engkau datang kepadaku. Ya, qala faji'tu, Abdurrahman akhirnya datang. Faqultu wallah mali dzambun. Abdurrahman anaknya, wahai papa, wahai ayah, ya, wahai Abu Bakar, demi Allah, aku tidak bersalah. Ya, aku tidak bersalah. Haula'i adyafuka fasalhum. Ini adalah tamu-tamu ayah, tolong tanya mereka, ya. Qad ataituhum bukrahum fa abau ayyata'amu hatta taji'a. Sungguh aku telah menyuguhkan kepada mereka hidangan-hidangan, akan tetapi mereka enggak mau untuk makan, ya. Enggak mau untuk makan hatta sampai engkau wahai ayah datang, baru mereka mau makan. Qala faqal, ya, malakum, ya, alla takbalu anna qurakum, ya, wahai tamu, apa sih yang ada pada dirimu, ya, dari kalian, gitu, ya. Alla takbalu, kalian tidak memakan, ya, hidangan kalian. Qala, ya, faqala Abu Bakar fa wallahi, lalu Abu Bakar bersumpah demi Allah, la at'amuhu lailata, ya, aku tidak akan makan malam ini, ya. Qala faqalu fa wallah, lalu tamu-tamu juga bersumpah, ya, demi Allah, la nat'amuhu hatta tat'amuhu, ya, tat'amah,
kami tidak akan makan wahai Abu Bakar sebelum engkau makan. Ya, ini sudah dari tadi nunggu, mungkin udah kelaparan ini tetamunya. Dia tidak mau makan sampai Abu Bakar makan. Padahal Abu Bakar tadi sudah bersumpah tidak akan makan makanan tersebut. Nah, lalu Abdurrahman mengatakan, "Fama ra'aitu kasyarri kalailati qat." Aku tidak pernah melihat kejelekan melebihi malam ini. Ya, wailakum, ya. Celaka kalian, malakum ala takbalu anna qurakum, ya. Ya, celaka kalian, apa sih yang ya menyebabkan kalian tidak memakan makanan ini? Tumakol. Kemudian apa yang terjadi para pemirsa dirahmati Allah? Amal ula faminasyaiton. Rupanya Abu Bakar ketika amarahnya bangkit dalam rumah tangga, mungkin dia salahkan Abdurrahman anaknya, dia salahkan ini anggota rumah tangganya, mungkin ya istrinya, ya anaknya dia salahkan. Lalu tersadarlah Abu Bakar ketika itu, karena Abu Bakar merasa sebelumnya merasa ini para tamu ini tidak dilayani oleh anak dan istrinya, rupanya tamunya yang enggan. Lalu dia katakan, sampai dia bersumpah waktu itu, demi Allah aku tidak makan malam ini. Rupanya tamunya bersumpah juga bahwasanya mereka tidak akan mau makan sebelum Abu Bakar makan. Lalu meredalah ya hati Abu Bakar, summa qala amal ula faminasyaiton. Adapun yang pertama adalah dari syaitan. Halummu qurakum, ya datangkan hidangan kalian. Qala, ya. Kemudian Abdurrahman mengatakan, maka didatangkan makanan atau hidangan, ya. Fasamma faakala wa akalu. Kemudian dimulailah Abu Bakar dengan mengucapkan bismillah, kemudian dia makan, barulah para tamu ini makan. Qala falamma asbaha ghadan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu ketika pagi harinya bertemu dengan Nabi, Abu Bakar mengadukan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, baru mereka itu tidak melanggar sumpah, sedangkan wahanatu dan aku melanggar sumpah. Qala, ya tadi malam itu kan tetamu itu nggak melanggar sumpah, karena dia bersumpah kepada Allah kalau Abu Bakar makan, maka mereka makan. Rupanya Abu Bakar yang makan duluan baru mereka makan. Kemudian Abu Bakar yang salah, ya merasa salah yang dia kadukan kepada Rasulullah SAW, ya karena melanggar sumpah, ya karena dia bersumpah tidak makan malam itu. Qala fa'akhbarahu, lalu dikabarkan kepadanya, faqala bal anta abarruhum wa akhyaruhum. Oh, tidak wahai Abu Bakar, bahkan kamu itu adalah yang terbaik dan ya yang terbaik dari mereka. Di sini Abu Bakar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika marahnya makin memuncak, akhirnya dia tersadar dan berlindung dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Nah, di sini memang panjang ya kisah yang disebutkan oleh Syekh di sini. Dan tentunya ya dalam masalah ini Abu Bakar menjalankan kafarat sumpah. Kemudian dalam kisah-kisah yang lainnya juga, ini waktu kita terbatas ya. Saya menyebutkan faida dabbat muskilatun baina zaujin wa zaujihi. Ya, kalau seandainya terjadi muskilah, ya, telah menyebar permasalahan antara suami dan istri, fa alaihi ma yantadaraka, ya, maka kewajiban dari keduanya dia mengoreksi diri, ya, wa yata'awwadza billahi minasyaitonir rajim wa yuslih hadzata bainihima wa yaghlaqa 'alaihimal abwab wa yasdula 'alaihimal hijab. Ya. Di sini diberikan petunjuk kalau seandainya terjadi atau sudah menyebar problem dalam rumah tangga antara suami dan istri, maka kewajiban suami istri itu mengoreksi, ya, dikoreksi. Kemudian berta'awuz kepada Allah, yang kedua berta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbaiki apa yang terjadi antara mereka berdua. Berarti tidak keluar dari rumah. Wa yaghlaqa, dan menutup, ya keduanya menutup pintu rumahnya. Maksudnya apa para pemirsa?
mereka tidak menyampaikan atau mengadukan kepada tetangga, lalu mereka tidak mengadukan kepada yang lainnya, cukup mereka berdua menyelesaikan. Wa isdul alaihim al-hijab, dan keduanya menurunkan hijab. Maksudnya betul-betul membatasi kalau terjadi amarah atau konflik ini, ditutup permasalahan. Ya, udah selesai saja di rumah. Selesaikan saja berdua. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karena waktu kita terbatas, ada beberapa riwayat lagi tentang bagaimana para sahabat dan juga orang-orang soleh menyelesaikan rumah tangganya. Dalam kisah Abu Bakar ini, Abu Bakar bertaus kepada Allah, kemudian selesaikan masalahnya dan dia menyadarkan dirinya sendiri. Ya, ingat kepada Allah, lalu dia merasa mengingat kesalahan-kesalahannya, sehingga dia melayani tetamunya sesuai dengan apa yang dia inginkan kembali. Dan pada poin-poin berikutnya rupanya banyak kisah-kisah cara menyelesaikan amarah. Seperti Ali bin Abi Thalib keluar rumah, begitu juga ada yang lain dengan cara yang berbeda juga. Mungkin insya Allah akan kita sambung pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Demikian, kalau ada pertanyaan kita persilakan nanti dipandu oleh presenter kita. Iya. Baik, syukran jazakallahu khair kita ucapkan kepada Bapak Taufik yang telah menyampaikan kajian pada sore hari ini dengan tema mengatasi amarah ketika terjadi konflik rumah tangga. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di nomor 0811 669 3332. Terkait tema kita yaitu tentang mengatasi amarah ketika terjadi konflik rumah tangga. Baik, ini ada pertanyaan dari pesan singkat nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasi istri yang tidak menurut sama suami nih Pak, terutama ketika suami menyuruh untuk beribadah, istri sering lalai dalam beribadah. Ini bagaimana cara mengatasinya Pak? Baik, bagaimana mengatasi istri yang tidak nurut kepada suami atau tidak patuh kepada suami? Terutama diajak untuk beribadah, rupanya istri tidak mau atau tidak menurut mengikuti suaminya ketika beribadah. Kewajiban suami tetap dia memberikan nasihat kepada istrinya. Di mana Allah juga berfirman ini di dalam surah An-Nisa ayat 34, ya, apabila istri itu nusyus dia, ya, fa'idhuhunna, maka nasihati mereka. Maka bagian dari nasihat seperti apa yang kita sampaikan tadi, fa'idhuhunna, cara menasihati mereka itu adalah dengan cara yang lembut, ya, tidak dengan cara yang kasar. Ya, lembut ini bukan bermakna tidak tegas, ya, berbeda itu. Maka tolong kepada suami berlemah lembut untuk menasihati istri. Kemudian selanjutnya, maafkan mereka kalau seandainya mereka menyakiti hati kita, dan tetaplah kita mendakwahi mereka. Ya. Begitu juga trik yang ketiga, astaghfir lahum, mohon kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, kenapa? Karena memang ya yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bukan pemberi hidayah. Allah Ta'ala mengatakan, innama alaikal balag, kewajiban kamu menyampaikan. Kemudian Allah juga mengatakan, laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Tidak ada kewajiban kamu untuk memberikan hidayah kepada mereka, tapi Allah yang memberi hidayah. Jadi hidayah itu hanya milik Allah. Maka kewajiban suami ketika dia berdakwah kepada istrinya, menduduki istrinya, maka nasihati dia dengan cara yang baik. Maafkan mereka kalau seandainya ada menyakiti hati kita. Kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam masalah dakwah mengajak istri, dalam tafsir kita melihat, ya, fa'idhuhunna, menasihati mereka itu adalah dengan cara apa? Yang pertama, nasihati mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, beri kabar gembira, beri kabar pertakut kepada mereka sesuai yang disampaikan oleh Al-Quran dan juga Sunnah. Karena ini memang
konten atau materi yang akan kita ajarkan kepada mereka. Memang para pemirsa, ketika kita melihat istri yang melalaikan kewajibannya, lalu ada konflik terjadi dan disampaikan konflik itu kepada kita, maksudnya mereka mengadu kepada kita, memang para suami mengajak atau memerintahkan istrinya tanpa mengemukakan dalil. Ketika kita menyampaikan dalilnya dari hadis Rasulullah SAW, seperti dalil kepatuhan istri itu, ketika dia patuh itu akan membuka semua pintu surga, baru dia pahami, oh rupanya kepatuhan ini merupakan ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Begitu juga kami dari kantor KUA menyampaikan kepada istri, kalau seandainya tidak patuh, ini hal terbesar yang menyebabkan mereka itu akan masuk neraka. Nah, walhasil, alhamdulillah, kalau kita melihat pendekatan dari dakwah ini atau pengajakan kepada istri, membujuk istri atau mendidik istri ini dengan cara menyampaikan ayat Allah, dengan menyampaikan hadis Rasulullah SAW, insya Allah mereka akan mudah-mudahan terajak, ya, karena didekatkan mereka dengan dalil, ya. Ini nasihat kita ketika para suami mendakwahi istrinya atau mengajak istrinya kepada kebaikan. Demikian jawaban kita. Ya, taib, syukran jazakallahu khair Pak atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di nomor 0811 669 3332. Ya, kita angkat penanya terakhir untuk sore kali ini. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana Ibu? Dengan Ibu Ramdasni di Dharmasraya, Sumatera Barat. Dengan Ibu Ramdasmi ya Bu ya. Dharmasraya, Sumatera Barat. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Ya, pertanyaan saya di sini mungkin sedikit agak menyimpang Pak, tapi masih masalah amarah. Saya punya anak dua Pak. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Yang pertama sudah punya anak 3, yang kedua punya anak 2. Kemudian anak yang pertama ini, ya mohon maaf, ini sifatnya itu agak keras Pak. Agak keras, misalnya di dalam dia berkata-kata, itu rasanya agak keluar dari apa yang selama ini kami ajarkan kepada dia gitu Pak. Iya. Nah, kemudian ini, saya untuk menasihatinya itu Pak agak sulit karena keras, dia itu maunya egois gitu loh Pak. Jadi saya ingin apalah cara saya untuk mengatasi semua ini. Kalau misalnya nanti saya nasihati jadi konflik, saya agak ini juga Pak, agak takut lah begitu nanti yang mana menantu saya kan orang dari ini Pak, dari Surabaya. Jadi saya mau Pak, apa cara terbaik bagi saya untuk menasihati anak saya ini? Kalau mungkin secara langsung saya tidak bisa, atau mungkin ada ayat-ayat apa yang harus saya baca untuk melembutkan hatinya Pak. Kalau mengenai kasih sayang, dia sepertinya sayang sekali kepada kami Pak. Apa yang misalnya kami minta, apa yang misalnya kami kurang, dia selalu membantu dengan materi. Tapi kadang-kadang kata-katanya, kalau misalnya ada sesuatu yang agak salah, itu agak pedas, kadang-kadang masih lama tersimpan. Saya takut kalau saya misalnya agak ada rasa-rasa tidak enak, berusaha saya untuk menghilangkannya, saya berdoa. Cuma saya ingin anak saya ini mengerti gitu loh Pak, bagaimana cara penyampaian yang baik terhadap istri, orang tua, atau siapa saja yang dia hadapi Pak. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, langsung kita jawab ya. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Bagaimana menasihati anak ya yang sudah punya anak lagi, maksudnya sudah berkeluarga ini, ketika dia itu agak keras, ya mungkin keras juga kepada keluarganya.
Saya nasihati dari kisah ibu tadi. Terima kasih atas jawaban ibu ya. Pertama, ibu menasihati dengan ikhlas. Nah, tentunya janganlah kita sungkan-sungkan menasihati dan niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam masalah nasihat, apa yang diterangkan oleh Allah, apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW harus kita sampaikan dengan betul-betul kita sampaikan kepada dia. Tentunya kita tidak akan menutupi hal ini. Jadi kalau memang sudah ada salah dia di hadapan mata, mungkin panggil dengan cara yang baik kepada anak, ya, si anak tadi yang telah berkeluarga tadi, sampaikan kepada mereka dengan ikhlas. Jadi jangan ada penghambat bagi ibu sendiri ya. Mungkin agak sungkan, takut dan sebagainya, jangan ya. Tapi betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban dari kita itu menasihati. Ya, menasihati dia. Mudah-mudahan dengan keikhlasan itu ibu betul-betul bisa menyampaikan dan menasihati dengan cara yang baik. Kemudian bagaimana cara menyampaikan? Sebetulnya Bu, dalam awal pembahasan tadi kita sudah menyampaikan cara Rasulullah SAW berdakwah kepada sahabat. Begitu juga suami kepada istri bagaimana berdakwah kepada anak dan istrinya. Nah, ibu sebagai yang akan mendakwahkan, nah ibu sebagai orang tua mendidik anak, dan ini termasuk kategori cara ayat ini menerangkan cara kita untuk berdakwah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabima rahmatim minallah. Disebabkan adanya rahmat Allah, ya, lintalahum, kamu berlemah lembut dengan mereka. Di sini antara lemah lembutnya seseorang dalam berdakwah sejalan dengan rahmat Allah. Berarti kerasnya mereka berdakwah mengajak sejalan juga mungkin bagian dari murka Allah kepada mereka. Nah, maka kepada ibu menyampaikan pertama tadi ikhlas, ya, niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, mungkin hilangkan rasa takut dan ragu-ragu. Doakan di hati semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Nah, cara yang kedua, sampaikan dengan lemah lembut, ya, lintalahum. Kenapa? Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kita kasar lagi keras hati, tolong diingat juga keras hati di sini. Ya, bukan lembutnya perasaan seorang ibu kepada anak. Ya. Lam faddu min haulik, maka mereka akan lari dari sisimu. Jadi mungkin ibu dari hati ke hati ibu ngomong dengan cara lembut. Karena biasanya si anak, ya, tentu ketika orang tuanya menasihati dengan perasaan lebih mudah dia terbuka dan untuk menerima. Ini yang pertama. Ini nanti ibu coba lihat surah Ali Imran 159. Ya. Kemudian apalagi setelah adanya lemah lembut dalam berdakwah, fa'fu anhum, maafkan anak. Ya, jangan ibu menggerutu ketika anak tidak mau berubah, lalu kita balas dengan hati yang sakit. Ya, seolah-olah kita tidak memaafkan mereka. Jadi pesan Allah kepada Nabi Muhammad, ya, ketika Allah perintahkan berlemah lembut, rupanya ada sahabat-sahabat mungkin yang menyakiti hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perintah Allah kepada Nabi, tolong maafkan mereka. Si anak juga kita yakin seperti yang ibu alami, ya. Terima kasih nih Bu, rupanya mungkin ada hal-hal yang menyakiti hati ibu sendiri. Maka maafkan dia. Secara perasaan ini adalah anak kita, ya, tentu kita maafkan dia. Dan ini bukan orang lain. Kemudian yang ketiga, wastaghfir lahum. Jangan lupa setelah ibu maafkan dia, kemudian ada lagi dosa-dosanya dengan Allah. Nah, maka kewajiban kita sebagai pendakwah yang mengajak mereka itu adalah kita betul-betul minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh anak,
yang dilakukan oleh anak. Maka ibu mungkin di waktu-waktu mustajab doa seperti sujud, ketika begitu juga ketika sebelum salam ya, setelah tahiyat berdoa kepada Allah, semoga Allah ampuni dosa anak. Kemudian yang keempat, wasyawirhum fil amr. Mungkin ibu ajak diskusi, bermusyawarah. Yang keempat itu bermusyawarah dalam urusan. Ibu punya target ini agar si anak berubah. Ibu ajak dia musyawarah, nah ini mama pengen anak berubah. Kenapa? Efeknya adalah kepada cucu-cucu nanti. Begitu juga kalau seandainya anak-anak kasar, maka akan berefek keburukan. Ya. Nah, tentu ibu musyawarah bagaimana sih sebaiknya mungkin, atau bisa jadi ketika diskusi bermusyawarah dengan mereka itu ada mungkin rupanya hal-hal yang menyangkut sama mereka ini Bu, yang menyangkut sama mereka. Dia tidak mau berubah karena apa? Mungkin cara kita atau bagaimananya dan yang lain. Lalu itu sih kita lihat dari surah Ali Imran 159 bagaimana kita menyampaikan atau berdakwah. Ya, setelah ibu ikhlas, lalu caranya seperti surah Ali Imran 159. Lalu ibu bisa menyampaikan. Selanjutnya kita bisa menyampaikan beberapa keterangan-keterangan dari Rasulullah, ya, ayat dan juga hadis. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan engkau marah. Bagimu surga, ya, bagimu surga. Jadi salah satu cara masuk surga itu jangan marah, ya, tolong tahan marah. Begitu juga ketika seseorang bisa berlemah lembut, ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidak ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi indah, akan senang. Artinya lemah lembut itu akan menjadikan indah rumah tangga. Kemudian Rasul mengatakan juga wala yanzi'u min syai'in illa syana. Dan kelemah lembutan itu dicabut, artinya timbullah kekasaran, kebengisan, ya, kekejaman, ya, min syai'in illa, tidak dicabut lemah lembut itu dari sesuatu kecuali sesuatu itu menjadi jelek, ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Jadi sesuatu keindahankah, ya, kemudian atau sebaliknya keburukankah atau kejelekan, itu faktor penyebabnya itu adalah sifat lemah lembut. Bisa ibu sampaikan ini, ya, karena memang kita melihat lemah lembutnya seseorang bisa mengajak kepada kebaikan. Nah, lemah lembutnya seseorang bisa mengatasi problem-problem yang terjadi. Banyak, ya. Dan banyak dalil-dalil yang lain. Ibu, ini di sini juga banyak hadis yang Syekh sebutkan di sini tentang kelemah lembutan. Begitu juga beratnya seseorang yang bersifat kasar, gitu. Mungkin itu dulu yang solusi yang dapat kita sampaikan. Demikian Ibu. Ya, taib, syukran jazakallahu khair Pak atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh Ibu yang bertanya tadi. Baik pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang membatasi, sampailah kita ada penghujung acara kajian kita pada program Kak Menjawab pada sore hari ini. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Kita ucapkan kepada Bapak Taufik Zulfahmi yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio. Jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.